KL mengulurkan tangan dan membungkus lengan di bahuku. Kulitku yang baru dibersihkan berkilau karena tetesan air. KL tidak dapat menahannya. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyekanya. Ketika jari-jarinya menyentuh kulitku yang dingin dan halus, ia mengusapnya sedikit demi sedikit, tidak ingin melepaskannya. Aku tidak menolak sentuhannya yang membuat mata KL berbinar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kamu setuju? Dia dengan lembut menangkup tengkukku, membuatku mendongak ke arahnya. Aku mencoba berbicara di bawah tatapannya yang tajam. Tubuh kita sangat dekat. Wajah KL yang tak terkendali berada tepat di depanku. Hidung kami hampir bersentuhan. Aku bisa merasakan panas napasnya, dan jantungku berdebar kencang. Keintiman yang amat sangat membuat tubuhku gemetar. Kamu tidak akan memukulku di masa depan, kan? Aku menenangkan diri dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin aku tanyakan. Jika dia adalah tipe yang kasar, aku tahu aku tidak akan bertahan dalam satu pertarungan pun dengannya. KL menggertakkan giginya, amarahnya berubah menjadi tawa. Jika dia harus bertarung, dia akan bertarung dengan laki-laki lain, yang bisa dia balikkan dengan satu tangannya. Apa arti perempuan baginya? Lagi pula, aku adalah pasangannya. Dia akan melakukannya padaku, bukan memukul aku. Aku mendengar tawa dinginnya dan rambutku berdiri tegak. Detik berikutnya, tangan besar melingkari pinggangku, mengangkatku. Tanpa sadar aku melingkarkan lenganku di lehernya. KL memegangku bagian bawah dengan satu tangan. Remas pinggangku dengan pahamu. Wajahku penuh dengan kegelisahan, tapi dia tidak tega menakutiku lagi. Aku tidak akan memukulmu. Aku akan memanjakanmu apapun yang terjadi. Suaranya yang rendah terdengar di telingaku. Pahanya masih mencengkeram pinggangnya erat-erat, dan aku merasa seperti hendak terbakar. Bagaimana jika aku tidak dapat memiliki bayi? Banyak perempuan di suku itu tidak dapat memiliki anak. Kalau begitu, aku tidak bisa. KL tidak ragu sejenak. Dia sudah siap untuk ini sejak dia mulai menyukaiku. Mengingat ukuranku yang kecil, normal jika saya tidak dapat memiliki anak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi apa yang dikatakannya memberiku sedikit penghiburan. Aku sudah memutuskan tadi malam bahwa meskipun KL agak langsung, mengesampingkan tubuh sempurna dan wajah tampannya, manusia buas yang tangguh ini sebenarnya cukup perhatian padaku. KL, aku akan melakukannya, kamu juga baik-baik saja. Hal ini membuat KL berhenti. Dia mengangkat sebelah alisnya dan menatapku, senyum jenaka tersungging di wajahnya. KL mengatakannya, jangan mengeluh karena merasa lelah nantinya. Aku tidak takut lelah. Senyum KL semakin lebar, dipenuhi dengan makna yang lebih dalam. Kedengarannya sangat genit. Aku agak bingung, merenungkan apa maksudnya. Butuh waktu sementara saya menyadari bahwa aku sedang berbicara tentang kehidupan masa depan kita, dan dia sedang membuat lelucon yang kotor. Aku melihat ke atas padanya beberapa kali. Kalau saja aku tidak ingin membuatnya marah, aku pasti sudah menggigitnya. Kamu belum dewasa. Jangan menggosok di leherku. Saat ini tidak panas dan aku seringan bulu di lengannya, tapi dia berkeringat dan tenggorokannya sudah kering. Dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang wanita. Semakin lama dia memelukku, semakin ringan perasaanku. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku menatapnya 5 kali, melihat ke atas lalu melihat turun. Bukankah itu menggesekkanku? Sialan. Dengan semua tatapanmu, telingaku jadi merah. Semua panas menjalar ke tubuh bagian bawahku. Waktuku di air tidak ada gunanya. Apa maksudnya dengan menggosok? Aku bergumam lirih. KL mencondongkan tubuhnya dan berbisik telingaku. Itu tidak masuk hitungan. Menggosok adalah saat kau berada di atasku. Posisi kami sudah intim, dan kata-katanya yang belak-belakan membuatku ingin membenamkan kepalaku di perutnya. Aku tak berani berkata apa-apa lagi dan dengan patuh mengistirahatkan kepalaku di bahunya.
Hembusan napasku padanya membuat matanya menggelap, dan tangannya tanpa sadar menegang. Dia hanya menyadari dia telah menyakitiku ketika dia mendengar rengekan kecil. Itu saja sudah menyakitkan. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Tubuhmu begitu halus sehingga satu sentuhan saja dapat melukaiku. Apa yang akan aku lakukan di masa depan? Pinggangmu sangat ramping, aku bisa menahan dengan satu tangan. Apakah semua dagingmu ada di dadamu? Jika aku menggunakan kekuatan apapun, rasanya aku bisa menghancurkanmu. Kamu membutuhkan makan lebih banyak daging di masa depan. Aku tidak tahu apakah tubuhku sanggup menahannya, tapi hatiku seperti berada di ambang kehancuran. Baiklah, baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. KL tersenyum. Jika dia terus berbicara, tidak hanya wajahku yang akan memerah, tetapi seluruh tubuhku juga. Dengan satu tangan dia memegangku, dan dengan tangan yang lain dia membawa bagian belakang buah bulat. Dia sedang memikirkan hal lain. Dia mencintai manusia. Pegunungan tidak kekurangan buah dan makanan, dan para bismen jantan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun ketika musim angin kencang tiba, para pria harus pergi keluar dan berburu. Ketika cuaca dingin, banyak wanita tidak tahan dingin, jadi jantan akan berubah menjadi bentuk binatang untuk menjaga betina dan anak-anaknya tetap hangat sehingga mereka dapat bertahan hidup. Juga, selama musim angin kencang, perkelahian adalah hal biasa. Dulu dia bisa keluar kapan saja dia mau, tapi sekarang tidak bisa lagi. Dia punya untuk tinggal di dalam gua agar Qing Yu tetap hangat agar dia tidak kedinginan. Sebelum itu, ada banyak hal yang harus dia lakukan. KL dengan lembut menempatkanku pada posisi tempat tidur batu yang ditutupi kulit binatang. Aku sedikit gugup dan tidak berani menatapnya secara langsung, tapi penglihatan selalu waspada. Dia tampak sangat tidak sabar untuk berbicara dan bertindak, dan aku benar-benar takut dia akan tidak dapat menahan diri dan langsung menindihku di tempat tidur, tapi dia berbalik dan menggunakan pisau tulang untuk memotong melon yang dibawa kembali. Dia menyerahkan sepotong kepadaku. Kamu mungkin belum makan pagi ini. Makan buahnya dulu. Aku akan pergi kembali dan dapatkan mangsa. Aku duduk di atas ranjang batu sambil memegang erat-erat rokku dan tidak mengendurkan genggamanku. Genap napasku berhati-hati. Dia tidak jelek, jadi mengapa aku begitu takut padanya? KL menjilat bibirnya. Tidak apa-apa untuk takut sekarang. Kamu akan mencintaiku di masa depan. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan pasangannya kelaparan. Punggungnya yang berotot dengan cepat lenyap. Aku menatap buah bundar di tanganku. Tampaknya tidak seburuk itu. Aku tersenyum kecil dan menggigitnya. Sangat manis, jauh lebih baik dari buah yang pernah saya petik sebelumnya. Setelah kenyang saya mulai melihat sekeliling guanya. Ketika saya perhatikan lebih dekat, ternyata sama saja seperti gua tempat saya tinggal dulu, kosong. Saya ingin menangis. Di dunia modern, selama saya bekerja keras, saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Dan tidak masalah jika saya menikah atau bukan. Namun di dunia ini, untuk bertahan hidup, aku harus segera menikahkan diriku. Dan sebagai orang miskin, saya memutuskan bahwa karena saya akan tinggal bersama KL, saya harus menambahkan barang-barang ke dalam gua. Aku tidak mungkin tidak menganggur lagi. Gua itu mungkin tidak sering dihuni. Tidak kotor, hanya sedikit berdebu. Aku bangun dan merapikan kulit binatang itu. Mereka terasa lembut dan hangat. Bagaimana dia memperlakukan mereka? Tidak ada bau aneh, dan tekstur bulunya membuat saya menyukainya. Hanya dalam 1 jam, KL kembali dengan mangsa yang sudah dibersihkan. Dia dengan terampil membuat api dan mulai memanggang daging. Dia berbalik dan melihat bahwa buah yang dipotong masih ada di sana, tidak tersentuh. Dia terdiam sejenak sebelum menatapku. Kamu hanya makan segini. Dengan makanan sedikit ini, aku bisa menyuapimu dengan makanan yang ada di mulutku. Aku berkedip.
Aku menunggumu memanggang daging untukku. Senyum tipis muncul di mata Kael. Pergilah beristirahat di tempat tidur. Aku akan memanggilmu jika sudah siap. Matanya tertuju pada kulit binatang yang bergerak. Lukaku belum sembuh, jadi aku bisa mengurusnya nanti. Kael memulai kebakaran di gua pintu masuk. Panasnya daging panggang merusak udara di sekitarnya. Keringat terus-menerus menetes dari tubuhnya. Dia kadang-kadang menyekanya dengan tangannya. Gerakan ini membuat mulutku berkedut. Ini benar-benar kehidupan yang keras. Aku berkeringat juga, tapi tidak seperti dia. Dia berkeringat seolah-olah sedang hujan. Aku ingin untuk mencari sesuatu untuk menyeka keringatnya, tetapi tidak ada apapun di dalam gua, jadi aku menyerah. Aku mengambil kulit binatang lunak yang aku punya baru saja pindah dan duduk di sampingnya. Bisakah aku menggunakan ini untuk membuat satu set pakaian? Aku bertanya. Aku tahu Kael bukan tipe orang yang peduli dengan hal-hal kecil seperti itu, tapi aku masih merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku biasanya bertanya. Itu semua milikmu. Lakukan apapun yang kau mau dengan mereka, Kael katanya sambil membalik-balik daging panggang di tangannya tanpa melihat ke arahku. Dia melihatku mengelus kulit binatang itu dan langsung menyesal telah melemparkan yang menurutnya kualitasnya rata-rata kepada laki-laki lain. Sebelum dia punya pasangan, dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun kini dia akan menyimpan semuanya untukku sentuh sebanyak yang aku mau. Mendapatkan izinnya, aku pikir sejenak. Dia memiliki banyak kulit binatang yang tipis. Setelah aku membuat bajuku, aku juga bisa membuat celana pendek untuknya. Dia hanya punya sepotong kulit binatang melilit pinggangnya tanpa ada tanda-tanda jahitan. Aku tahu tanpa keraguan bahwa tidak ada apapun di bawahnya. Postur tubuhnya begitu santai. Aku sering tidak berani melihat ke bawah pinggangnya karena aku tahu apa yang akan aku lihat. Makanan dan tempat berlindung tidak lagi menjadi masalah bagi Kael, jadi pakaian harus disiapkan. Apakah kamu punya jarum? Setelah aku bertanya, aku menyadari itu adalah pertanyaan bodoh. Aku bisa melihat semuanya di dalam gua, jadi bagaimana mungkin dia punya jarum? Kael menyerahkan daging panggang itu kepadaku. Makan dagingnya dulu. Lalu dia berkata dengan tenang, tidak, saya tidak menggunakan barang-barang itu. Jadi, tentu saja gua itu tidak akan memilikinya. Beritahu aku apa yang dibutuhkan rumah kita dan aku akan mendapatkannya. Dia begitu terbiasa mengucapkan gua sehingga kata rumah terasa agak aneh keluar dari mulutnya, tetapi dia menyukai kata itu. Dia mengulurkan tangan dan menyeka sepotong daging panggang hitam dari sudut mulutku. Aku melihat dan bertemu pandang dengannya. Matanya yang hijau tua bagaikan pusaran air. Aku merasa seperti mangsanya yang ditatap dengan intens. Aku bernyanyi dalam hatiku, laki-lakiku adalah binatang buas pria. Wajar bila matanya berwarna hijau tua. Aku akan pergi ke kakak Yanduo untuk mendapatkan beberapa ide terlebih dahulu. Jangan khawatir, kamu makan juga. Kael mengangguk. Perasaan aneh menyebar melalui hatinya. Para lelaki di suku itu menunggu para betina makan sebelum mereka melakukannya. Dia pikir ini biasa saja, tapi melihat mataku yang serius sekarang, dia tampak bahagia tak terkira. Aku sedikit bingung saat aku mencicipi daging panggang itu. Daging panggang yang pernah dimakan baru-baru ini semuanya memiliki sedikit rasa asin. Tidak ada tempat di tubuh Kael untuk membawa garam. Dari mana garam itu berasal? Apa yang sedang kamu lihat? Dia sudah tajam. Aku sudah menatapnya dari atas ke bawah. Aku memperhatikan apa yang kamu taruh di daging. Apakah itu garam? Hal ini penting bagi kualitas hidup di masa depan, jadi aku sangat memedulikannya. Manusia tidak dapat hidup tanpa garam dalam jangka waktu lama. Itu dari sari buah air asin, kata Kael. Dia mengambil buah dari samping dan meletakkannya di depan saya. Saat aku hendak meraihnya, dia tiba-tiba menggenggam tanganku erat sambil menatapku.
Aku bahkan belum bertanya suku apa kamu berasal sebelumnya. Nada bicara Kael tenang, tetapi membuat Qing Yu membeku. Dia berbeda dari sebelumnya. Saat dia tengah memikirkan bagaimana menjawabnya, dia berbicara lagi. Bahkan seorang wanita yang tinggal di suku yang seluruh hidupnya akan tahu apa itu buah air asin. Suku ini berasal dari barat. Rasa dingin tampak terpancar dari mata Kael. Qing Yu dengan cepat mengguncang kepala. Tidak, aku bukan dari barat. Aku datang dari tempat yang sangat, sangat jauh. Dia tahu, bahkan dalam keadaan linglung, bahwa ekspresi dan nada bicara Kael berarti dia memiliki dendam terhadap manusia buas dari barat. Bagaimana kamu sampai di sini? Kael bertanya, suaranya tanpa emosi. Qing Yu merasa tidak berdaya. Haruskah dia memberitahunya bahwa dia berasal dari dunia modern? Aku tidak tahu. Ketika aku bangun, aku sudah ada di sini. Kakak Yanduo menemukanku dan membawaku kembali. Kael menatapnya, dan keraguannya membuatnya semakin cemas dari sebelumnya. Akankah dia mengusirnya dari suku tersebut? Dia mengangkatnya dan menempatkan dia di pangkuannya. Jangan takut, katanya. Dia mencubit pipinya. Itu bukan salahmu. Utara dan Barat Bisman mengalami konflik berskala besar setahun yang lalu, dan banyak laki-laki di suku kami yang tewas. Dia menyadari reaksinya terlalu kuat ketika dia menyebutkan Barat. Maafkan aku membuatmu takut. Dia tahu Qing Yu tidak mengerti, jadi dia memberitahunya tentang situasi umum suku. Qing Yu akhirnya mengerti bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Lalu kenapa kamu menatap leherku? Dia bertanya, aku pikir kau akan mencekikku. Kau membuatku takut setengah mati. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu banyak sesuatu dalam waktu yang sesingkat itu? Mata hijau gelapmu sangat menakutkan, dia tambahkan. Kael tidak tahu harus berkata apa. Mataku berwarna alami sejak lahir. Di masa depan, jika aku marah, aku akan memberitahumu tidak terlalu memikirkan sesuatu. Mata Qing Yu sedikit merah, dan pipi serta bahunya yang pucat tampak menggoda bagi Kael. Tenggorokannya terangkat, dan dia menundukkan matanya, mengatupkan rahangnya. Dia mengepalkan tangannya, mencoba menekan hasrat dalam tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Dia mengubur wajahnya di lehernya, menjilatinya sedikit demi sedikit. Qing Yu mendorong kepalanya menjauh karena ketakutan. Apapun situasinya, pria ini bisa menjadi tidak senonoh dalam sekejap. Kael terkejut dengan dorongannya. Sesaat lalu, dia masih takut padanya. Dan sekarang dia berani mendorongnya. Dia sekarang menjadi pemarah. Sebelum dia bisa berbicara, Qing Yu mendengar lolongan serigala di luar. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Para pembuat onar ada di sini. Kita akan membicarakan ini malam ini, katanya. Dia berdiri dan mengacak-acak rambutnya. Tunggu aku di sini. Qing Yu tidak bergerak dari gua pintu masuk. Dia sudah mengatakan bahwa mereka adalah pembuat onar, dan dia tidak dapat menolongnya. Dia bahkan mungkin membutuhkannya untuk melindunginya, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Tidak lama setelah Kael pergi, Fang Gan dan Fang Ming datang berlari dari kejauhan. Ketika mereka melihatnya, mereka segera berubah menjadi wujud manusia. Saudara, si pembuat onar membawa paman dan bibi, sambil berkata, kamu mengambil adik ipar yang masih di bawah umur. Kepala suku dan istrinya muncul. Kael menyapa mereka dengan malas. Istri kepala suku tersenyum dan mengangguk sementara kepala suku menatap mereka semua. Tidak ada satupun dari kalian yang mudah untuk ditangani, gumamnya. Begitu dia selesai berbicara, saudara-saudaranya, Yumo dan Yuling, bersama ibu mereka dan saudari, sudah sampai. Betapa meriahnya, kata Sununing. Dia dan Yanduo berjalan dengan kulit binatang melilit pinggangnya. Jelaslah mereka baru saja bangun dari tempat tidur. Kael berbalik melihat gua pintu masuk. Kepala Qing Yu mencuat.
Dia tidak yakin apa yang dipikirkannya. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dengan cepat. Atau pergi. Kita punya sesuatu untuk dibicarakan. Kata Ibu Yumo dan Yuling, menghentikan mereka berbicara. KL, Yumo memberitahuku kau menemukan teman di bawah umur. Dia sangat kurus dan kecil. Jelas dia tidak bisa punya bayi. Lihatlah Yujiku. Dia akan segera menjadi dewasa. Dia memiliki dada besar dan pantat besar. Dia bisa punya bayi sebanyak yang kamu mau. Yuji ditarik ke depan. Dia menatap ekspresi dingin KL dan mundur selangkah. Bu, berhentilah bicara, katanya. Dia telah mencoba mendekati KL sebelumnya dan disuruh menjauh atau dia akan memukul kedua adik laki-lakinya. Setelah itu, dia tidak pernah mendekatinya lagi. Sang kepala suku dan istrinya saling berpandangan, tidak menyangka istrinya akan melakukan hal ini. Dia datang kepada mereka sebelumnya mengatakan bahwa KL telah mengambil seorang wanita di bawah umur yang melanggar aturan suku dan dia menginginkan mereka untuk campur tangan. Ternyata dia hanya ingin putrinya menjadi pasangan KL. Yumo dan Yuling jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi kata-kata ibu mereka membuat mereka malu. Tidak heran dia bersikeras membawa Yuji bersamanya. Para sahabat KL memandang mereka seolah-olah mereka adalah bahan tertawaan. Apakah kamu sudah gila? Kakakku sudah mengenalnya sejak lama waktu. Jika dia menyukainya, dia pasti sudah melakukan sesuatu, kata Fangan. Ibu menarik Yuji lebih dekat dan menatapnya dengan kekecewaan sebelum berbalik ke Yumo. Kau tahu kau tidak bisa mengalahkan KL, tapi kau selalu mencari masalah. Kamu tidak pintar sama sekali. Akan lebih bagus jika kita menjadi sebuah keluarga dan bisa saling membantu. Dia berkata pada Yuji, apa yang kamu takutkan? KL hanya seganas ini karena dia belum berhasil. Begitu dia merasakannya, dia akan menjadi dempul di tanganmu. Dia kemudian kembali ke KL. KL, kita semua saling kenal. Yuji jauh lebih baik dibandingkan wanita dari suku lainnya. Jenis hubungan apa yang kita punya? Kata KL, memotongnya dengan ekspresi muram. Kita jarang bertemu setahun sekali. Apakah betina Anda dapat memiliki bayi atau berapa banyak yang dapat ia miliki? Tidak ada hubungannya dengan saya. Tatapan tajamnya menusuk Yumo dan Yuling. Kedua laki-laki itu punya banyak dendam padaku. Dalam perjalanan pulang, sebaiknya kamu berlari secepat yang kamu bisa. Jangan biarkan aku menyusul atau yang lain. Mendengar kata-kata saudara mereka, mata Finglan dan Fang Yan berbinar. Mereka berdua seperti orang idiot, selalu mencari masalah. Jangan biarkan kami menangkapmu. Wajah sang ibu memucat. Semua laki-laki di gunung ini memiliki temperamen buruk dan akan memulai perkelahian tanpa ragu-ragu. Jika kepala suku tidak datang bersama mereka, dia tidak akan berani datang. Pak Kepala, saya tidak mengatakan apa-apa. Jika Yumo dan Yuling terluka, aku akan mendatangimu untuk menuntut keadilan. Sang kepala suku, frustrasi, melambaikan tangannya. Kembali. Jangan datang ke sini lagi. Berhenti menyebabkan masalah dan kemudian menangis kepadaku saat kamu terluka. Ketua, Anda bias. Kapan saya menimbulkan masalah? Yumo katanya sambil menunjuk ke arah KL. Dia mengambil paksa seorang perempuan di bawah umur. Anda tidak bisa melindunginya. Anda bisa tahu hanya dengan merasakan tulang di tangannya. Yuling menimpali. Aku pernah melihat wanita itu secara diam-diam sebelumnya. Dia sangat pucat dan lemah lembut. Dia jelas bukan orang dewasa. Pagi ini, aku melihat dari kejauhan bahwa saudara KL menggendongnya seperti dia adalah seekor binatang kecil. Dia bahkan tidak berani berbicara. Meskipun dia belum dewasa, aku dapat membesarkannya sampai dia dewasa. Apa hubungannya itu dengan Anda? KL mengatakan, suaranya datar. Qing Yu ada di guaku sekarang. Jika dia tidak mau, apakah dia akan tinggal bersamaku?
Kedua saudara itu saling memandang dan mulai berjalan menuju gua. Kael menendang batu besar di sampingnya, melemparkannya ke tengah jalan. Cobalah mengambil langkah maju lainnya. Kael dan rekan-rekannya memblokir pintu masuk, siap bertarung. Istri kepala suku, yang sedikit lebih jeli, menarik pembantunya ke samping. Dia benar-benar membawanya dengan paksa. Kita hanya perlu bertanya pada wanita itu apakah dia bersedia berada di sini. Jika dia, Kael bisa menaikkan dia sampai dia dewasa. Sikap Kael jelas. Tak seorang pun berhasil masuk. Satu-satunya jalan menuju gua itu adalah melalui tubuhnya. Dia takut jika mereka bertanya pada Qing Yu dari mana asalnya, dia akan menolaknya. Mengapa dia tidak mau keluar? Itu apa yang dia takutkan. Ketika ibunya membesarkan Yuji, Yanduo masuk ke dalam gua. Suster Yanduo, Qing Yu berkata lirih, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak menyangka kepala suku bisa merasakan tulang, yang akan mengungkapkan usianya. Tadi malam, dia dengan percaya diri berbohong kepada Kael tentang tidak dewasa, dan hari ini dia akan diekspos. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihat bahwa Qing Yu tidak tersenyum, Yundu mulai berpikiran negatif. Apakah saudara Kael benar-benar membawanya dengan paksa? Pasti itu sebabnya dia sangat tidak bahagia. Qing Yu telah belajar dari Yunduo bahwa pada setiap musim, kepala suku akan merasakan tulang-tulang perempuan di bawah umur untuk menentukan apakah mereka siap untuk mendapatkan pasangan. Waktunya untuk meraba tulang pun tiba. Itu akan lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada Suster Yunuo sekarang. Jika kepala suku mengonfirmasi bahwa saya sudah dewasa, maka semuanya akan baik-baik saja, kan? Mata Yandus melebar. Kamu sudah dewasa. Wajah Qing Yu tertunduk. Ya, saya baru saja menjadi 1 hari ini. Suara Yandus semakin keras. Jadi, saudara Kael tidak membawamu dengan paksa. Tidak, saya datang dengan sukarela, kata Qing Yu. Yanduo bukanlah orang yang terlalu banyak berpikir. Setelah mendengarnya, dia menangkapnya dan membuatnya berdiri. Ayo pergi, kita mempermalukan diri kita sendiri. Tepat saat Qing Yu berdiri, dia mendengar para lelaki pembuat onar itu berteriak. Jangan mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa jumlah kalian banyak. Kami memiliki banyak sekali laki-laki di suku kami. Aku tidak percaya padamu bisa mengalahkan mereka semua. Kael melihat Qing Yu keluar, dan jantungnya berdebar kencang. Dia ingin dia kembali, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Begitu dia keluar, suasana menjadi tenang. Qing Yu berjalan langsung ke istri kepala suku. Ketua, istri kepala suku, aku sudah dewasa. Kamu bisa merasakan tulangku. Dia mengulurkan tangannya. Apa yang baru saja dia dengar? Bukankah dia mengatakan kemarin bahwa dia belum dewasa? Kael menyipitkan matanya dengan berbahaya. Besar, semua orang di gunung ini tingginya dibohongi olehnya. Baiklah, kita bicarakan nanti saja. Sang kepala suku mencubit pergelangan tangan dan sendi-sendi jarinya. Itu sedikit sakit. Sebelum dia sempat bereaksi, dia berkata, saya sudah dewasa, ketua. Apakah kamu bersedia menjadi pasangan Kael? Seperti kepala, dia masih harus bertanya. Qing Yu tidak bisa membaca ekspresi Kael, tapi dia melihat betapa enggannya dia adalah untuk keluar dari gua. Saya bersedia, katanya. Kael tidak tahu apa yang hendak dikatakannya, jadi dia memotongnya. Dia bilang dia bersedia. Hal ini akhirnya menenangkan pikirannya. Dia kemudian menatap Yumo dengan ekspresi yang jelas mengatakan, keluar. Mengapa kamu memotong pembicaraannya? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti dia? Kata Yumo sambil menoleh ke arah Qing Yu. Jangan takut. Jika Anda tidak menyukainya, kamu bisa menjadi pasanganku sebagai gantinya. Tepat saat Qing Yu hendak menolak, Kael berubah menjadi bentuk binatang buasnya dan menjepit laki-laki itu ke tanah dan menggigitnya.
Perkelahian satu lawan satu berubah menjadi perkelahian kelompok dan suasana menjadi kacau. Sang ibu berteriak pada Qing Yu dengan suara serak, "Cepat, tarik Kael pergi." Kael tidak dirugikan. Mengapa dia ikut campur dan mencoba menghentikan mereka? Dengan tubuhnya yang lemah, dia akan terlempar jika salah satu laki-laki dalam bentuk binatang secara tidak sengaja menyentuhnya. Qing Yu melirik ke arah ibunya. "Tulangmu lebih keras. Kamu pergi." Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kael dalam wujud binatangnya. Dia tidak bisa menggambarkannya selain mengatakan dia besar dan tinggi. Dia seperti gunung kecil yang menjepit Yumo dan menggigitnya dengan ganas. Qing Yu bisa melihat kulit di tubuh Yumo terkoyak, memperlihatkan sepotong besar daging merah. Yan Duo, yang berdiri di samping, mendengar kata-katanya dan langsung tersenyum. Dia pikir Qing Yu terlihat seperti lembut sehingga dia mungkin benar-benar mencoba menghentikan mereka. Ternyata dia cukup pandai membuat orang marah. "Yu benar, Bibi. Anda lebih tua dan tulang Anda pasti lebih keras." Ibu menjadi sangat marah, ia berteriak dan menyeret kepala suku itu pergi. Yuo mengedipkan mata pada Qing Yu. Dia telah melihat ini berkali-kali dan tidak khawatir sama sekali. Dia bahkan sedang ingin bergosip. "Bagaimana pendapatmu tentang saudara Kael? Apakah dia garang? Apakah kamu menyukainya?" Perubahan topik terjadi begitu cepat hingga membuat Qing Yu tercengang. Istri kepala suku ada di sana. Apakah ini saat yang tepat untuk membicarakan hal ini? "Jangan malu. Saya suka Shining karena dia petarung hebat dan dia bisa melindungiku." Yunhua tidak malu sama sekali. Dia juga jago dalam hal lain. Wajah Qing Yu menjadi merah padam. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan tenang, "Apakah itu terluka?" Dia tidak mengalaminya sendiri, tapi dia sangat terluka. Yandu tidak tahu apakah dia sedang mengenang atau berpikir kembali, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Bagi Qing Yu, senyum itu terlihat sedikit sinis. Dia memikirkan kembali hal-hal yang terjadi ketika dia bersama Kael dan bertanya, "Apakah kalian sangat harmonis?" Yan Juo mencondongkan tubuh dan membisikkan banyak hal ke telinganya. Dia baru berhenti ketika melihat telinga Qing Yu memerah. Dia juga memberi Qing Yu beberapa petunjuk lainnya. "Kamu harus memberi tahu saudara Kael apa yang kamu butuhkan. Misalnya, jika Anda menemukan buah yang lezat, Anda harus membawanya kembali. Jenis kulit apa yang kamu suka, jenis daging apa yang kamu lebih suka, Anda harus membuatnya membawa semuanya kembali." Setelah dia mengatakan banyak hal yang membantu, panas pada wajah Qing Yu akhirnya mereda. "Aku tahu, aku akan menemuimu besok. Anda mungkin tidak akan punya waktu besok," kata Yunduo sambil menatap sosok Kael. "Anda kemungkinan besar tidak akan punya waktu pada hari berikutnya." Dia terkekeh. Pada akhirnya, wujud binatang Yu mau dipukuli hingga ia tersandung dan tidak dapat berdiri. Ketika dia mengubah punggungnya berlumuran darah. Kael mencengkeram leher Yumo dan perlahan mendekat. Nada suaranya tenang, tapi luar biasa dingin. "Jika aku mendengar kata-kata itu lagi, aku akan membunuhmu." Yumo tidak menyangka dia sedang bercanda. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia selalu memprovokasinya, tetapi Kael jarang melawan. Hari ini berbeda, dia benar-benar ingin membunuhnya. Sang ibu tidak menyangka mereka akan datang bersama kepala suku dan Yumo yang dipukuli dengan sangat parah. Itu hanya beberapa kata. Kali ini dia benar-benar menangis. Dia dan Yuji segera membantu mereka berdiri dan pergi. Kepala suku berdiri di samping, memarahi Kael selama lebih dari 10 menit tanpa mengulangi dirinya sendiri. Qing Yu merasa ngeri. Tampaknya penghinaan itu sama di mana-mana. Ekspresi Kael tidak berubah. Dia bahkan menariknya untuk berdiri di tempat teduh. Sang ketua telah memarahi Kael dan kawan-kawan. Tapi ketika topik beralih ke Qing Yu, Kael berbicara dengan malas. "Kamu sudah cukup memarahiku.
Jangan katakan apapun lagi tentang Qingyu. Tubuh mungil itu bisa menghentikanku. Dia sungguh pengecut. Jika dia sakit, aku akan menggali gua lain di samping gua kita dan membawa bibi ke sini. Kata-katanya yang tidak tulus membuat sang kepala suku marah. Semua omelan apa yang telah dia lakukan tidak ada gunanya. Dia akan berubah menjadi binatang buas dan bertarung. Istri kepala suku melihat situasi tersebut, meraih pasangannya. Tidak apa-apa, tegur saja beberapa dari mereka. Mengapa Anda membawa Yunduo dan Qingyu ke sini? Qingyu menatap KL sehari penuh. Dia tidak menyangka dia akan membelanya seperti itu. Dia merasa sedikit tersesat. KL membungkuk, mengangkatnya dengan satu tangan, dan memegang pinggangnya dengan tangan lainnya saat dia berjalan menuju gua. Qingyu terangkat tinggi dari tanah dan mencoba mencari tempat untuk berpegangan. Otot-otot di bahunya sangat keras. Dia hanya bisa melingkarkan lengannya di lehernya. Dia sedikit cemas dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian luka sayatan 4 inci di bahunya terlihat. Itu berdarah. Kamu terluka, katanya, mengingat apa yang dia katakan kemarin tentang banyak laki-laki dan perempuan meninggal karena luka. Dia merasa sedikit khawatir. Ayo pergi ke guaku. Anda masih memiliki beberapa herba yang saya petik kemarin. Kamu bisa menempelkannya pada lukamu. Kakak ipar, laki-laki dan betina berbeda, kata Fang Ming sambil berjalan perlahan menuju guanya. Dia mendengar dia ingin menaruh obat di saudaranya dan dengan baik hati memberikan 2 sennya. Luka pria sembuh dengan cepat. Luka kecil pada saudaraku akan baik-baik saja pagi. Dia tidak butuh obat. Fang Yan, yang berjalan di belakangnya, menutup matanya dan menendang Fang Ming di pantat. Fang Ming berguling-guling di tanah beberapa kali. Benarkah yang dikatakan Fang Ming? Pelipis KL berdenyut. Dia sedikit marah, tetapi tidak yakin apakah dia marah pada Fang Ming atau padaku. Dia tidak mengatakan apapun, dan suasananya menjadi tenang. Perlu waktu cukup lama bagiku untuk memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah kamu marah? Kamu bilang kamu tidak akan memukulku. Sekalipun kamu marah, kamu tidak bisa. KL tahu aku terlalu takut. Dia tidak begitu marah pada awalnya, tapi kata-kata itu membuatnya benar-benar marah. Dia berhenti, mendekap wajahku, dan membuatku melihat padanya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memukulmu? Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitiku. Dia bahkan tidak akan menyakiti jariku. Tapi aku masih sangat takut padanya. Apa yang ada dalam kata-kata dan tindakannya yang membuatku merasa seperti ini? Kenapa menurutmu aku menginginkan untuk memukulmu kapan saja? Tanyanya. Kamu terlihat garang saat tidak berbicara atau tersenyum. Itulah yang aku rasakan, kataku dengan lemah. Matamu yang tajam terlihat dingin, dan saat kamu mengatupkan bibirmu, itu membuatmu terlihat semakin garang. Saya berhenti tepat sebelum saya mengucapkan kalimat terakhir. Dia terlalu tidak pantas dan terlalu terus terang. Dia selalu tampak seperti akan menjatuhkanku, yang terkadang membuatku takut. Jari-jari KL rileks. Suaraku yang lembut telah meredakan amarahnya. Jika aku bilang aku tidak mau, maka aku tidak mau. Jangan tanyakan itu lagi padaku. Saya tidak suka mendengarnya. Aku menatap wajahnya sejenak lalu bertanya, apakah kamu gila? Tidak terlalu. Saya hanya harus menahan diri. Kapan kamu menjadi dewasa? KL bertanya sambil mendongak. Aku merasa seperti telah menggali lubang lain untuk diriku sendiri. Saya baru saja memberitahu Yunduo bahwa hari ini, saya telah menjadi dewasa. Kalau tidak ada banyak hal lain yang terjadi, dia tidak akan percaya padaku. Dia baru saja dapat bilang jangan bohongi dia, dan sekarang aku bohongi dia. Dia tidak percaya padaku sama sekali. Kepala kecilku berputar lama sebelum aku berbisik. Sudah beberapa jam. Itu seharusnya akurat, kan? Dia bisa menafsirkannya sesuai keinginannya.
Kael menggertakkan giginya dan kemudian tertawa pelan. Kamu semakin bagus di pembicaraan. Saya tidak berani berbicara. Dia membaringkanku di ranjang batu dan kami saling menatap. Dia pikir aku tidak seorang dewasa, itulah sebabnya dia menahan diri. Jika tidak, dia pasti sudah kawin denganku sejak lama. Dia tidak ingin menunggu sedetik lagi. Pinggangku yang ramping masih dalam genggamannya. Sifat buas Kael sedang berada di puncaknya. Tidak kau bertanya padaku sebelumnya mengapa aku terus melihat lehermu. Dia menunjuk leherku dan bagian tubuhku yang terekspos. Dia ingin melihat bagian-bagian yang tersembunyi. Dia adalah tipe orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya secara langsung. Sekarang dia menginginkanku.